Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ayu Lestari, NPM 2012240. Di sini saya akan membagikan beberapa tutorial tentang deskriptif jawaban statistik, yang kedua tentang asumsi klasik per model, yang ketiga tentang MRA residual, dan yang keempat tentang validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah mempunyai beberapa variabel, yaitu self efficacy, yang kedua kompleksitas tugas, yang ketiga kompetensi auditor, yang keempat profesionalis, dan yang kelima opini auditor. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Di SPSS ini kita masukkan di name, yaitu self efficacy 1 sampai self efficacy 6. Ini sesuai dengan indikator yang kita punya. Di sini, ini adalah indikator dari self efficacy 6. Jadi kita buat di SPSS juga 6. Di kompleksitas tugas ada 4, kita buat juga di SPSS-nya 4. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk desimal di sini kita buat 0. Labelnya itu ada persepsi responden atau kuesioner pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tentang variabel self efficacy. Dan values-nya itu yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, dan keempat setuju. Missing columns align-nya itu diabaikan, kita masuk ke measure ini, kita ubah ke scale. Setelah sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Di data view ini kita copy pastekan jumlah dari indikator yang udah kita punya. Kita jumlahkan hasil dari responden tersebut, kita copy pastekan, kita masukkan ke dalam SPSS ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung aja ke analyze, masuk ke deskriptif statistik, ke frequency. Di sini kita bisa pindahkan semua persepsi respondennya. Kita klik card, kita pilih pie card, continue, oke. Ini ada proses responden atas kuesioner pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan di ini pie chart-nya juga ada tentang persepsi responden kuesioner pertama. Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Untuk tutorial yang kedua ada asumsi klasik per model. Oke, kita masuk pada tugas yang kedua, yaitu asumsi klasik per model. Di sini di NIM ini ada self efficacy, kompleksitas tugas, kompetensi auditor, profesionalis, dan opini auditor. Type-nya nggak usah diubah, width-nya juga, desimalnya tetap 2, labelnya kita buat kosong, values missing columns align ini tidak usah diubah, measure aja yang diubah jadi scale. Kita masuk ke data view. Di data view ini jumlah dari self efficacy sampai opini auditor ini kita ambil dari total yang ada di variabel yang kita punya. Total ini kita copy pastekan dan kita masukkan ke data view. Jika sudah seperti ini, kita langsung aja ke analyze, regression, linear. Di dependent ini kita masukkan profesionalis, dan di dependent ini kita masukkan self efficacy. Kita langsung ke save, klik understand, oke. Ini adalah hasil dari regression yang pertama. Kita masuk lagi ke transform,
compute variabel. Di target variabel ini kita ketik ABS res 1. Klik all ABS dan pindahkan standarize ini ke atas. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari compute ABS res 1. Maka dari itu nanti di data view-nya ada kolom res 1 dan ABS res 1. Di sini juga ada beberapa persamaan model pada MRA residualnya. Yaitu persamaan pertama adalah Y sama dengan A1 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4Z. Ini adalah persamaan 1 yang dimana Y itu adalah opini auditor, A itu adalah konstanta, B1X1 adalah koefisien Shock efisiensi, B2X2 koefisien kompleksitas tugas, B3X3 koefisien kompetensi auditor, dan B4Z koefisien profesionalis. Di sini juga ada beberapa persamaan MRA residual 1, 2, dan 3. Persamaan ini dibuat sesuai dengan variabel yang kita miliki. Kita masuk ke tutorial selanjutnya tentang validitas dan reliabilitas. Baik, di tutorial selanjutnya ini sama seperti dengan deskriptif jawaban statistik, yaitu Shock efisiensi 1 sampai Shock efisiensi 6. Terus ditambah dengan total. Desimal ini kita buat 2, labelnya dikosongkan, dan cuma measure yang diganti ke scale. Kita masuk ke data view. Sama seperti tutorial sebelumnya, ini adalah jumlah dari total keseluruhan Shock efisiensi. Langsung saja kita masuk ke analyze, masuk ke correlate, bivariate. Di sini kita masukkan semuanya, kita oke-kan. Baik, di sini ada total yang akan kita masukkan ke dalam Word nantinya. Kita analyze lagi, masuk ke scale dan reliability. Di reliability ini total tidak kita masukkan. Kita buka statistik. Di descriptive for ini kita centang item scale dan scale if item delete. Continue. Oke. Dan ini adalah hasil dari scale. Kita masuk ke word validitas. Di R hitung ini kita ambil dari total correlate ini. 0,732, 0,776, 0,751, 0,757, 0,463, 0,504. Kita masukkan kemari. Untuk menghitung R tabel ini adalah dengan jumlah responden yang ada di sini sebanyak 69. 69 dikurang dengan indikator yang kita punya, yaitu ada 6. Jadi 69 dikurang 6 itu adalah 63. Jadinya di sini ada, maaf, sorry. Tuh. Di sini jumlah respondennya
ada sebanyak 67. Jadi 67 ini dikurang dengan banyaknya indikator. Indikator kita ada 6. Jadi 67 dikurang 6 yaitu 61. Kita buka di R tabelnya 61. Ini 61 yaitu 0,248. Jadi kita tulis di sini adalah 0,248. Jadi di tabel 1 ini menunjukkan sebuah indikator pada setiap variabel telah memenuhi syarat validitas, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel. Oleh sebab itu, indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini. Begitu juga dengan variabel berikutnya. Seperti itu juga caranya. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.